sejarahnya saya lihat. Jadi kebiasaan yang dulu mungkin ada dibuat mulai terlupakan, dan walaupun yang kita buat hari ini bukan kebiasaan, tapi menurut saya untuk memulai hal baru yang sifatnya positif. Kenapa diambil di bulan Agustus? Karena kita tidak tahu Kampung Dayun ini kapan terbentuknya. Tentunya saya berpikir 17 Agustus adalah terbentuknya bangsa Indonesia. Sebuah bangsa tak mungkin terbentuk tanpa sebuah kampung. Tentu lebih dulu kampung dibentuk baru bangsa. Nah, makanya kita ambil hari itu beberapa hari sebelum 17 Agustus. Itulah kenapa diambil di kegiatannya di rangkaian 17. Dan juga kenapa ada ziarah makam Tuan Tandara Putih. Tempat dan maksud utamanya memang Tuan Tandara Putih. Tapi nanti dalam kenduri kampung ataupun ziarah kita kali ini khusus untuk ke makam Tuan Tandara Putih. Nanti di kenduri kampung semua tokoh-tokoh yang pernah berjasa terhadap Kampung Dayun, biasanya setiap malam Pak Majid ya kita tawasulkan, kita kirimkan doa. Dan kenapa harus ada di satu makam Tuan Tandara Putih? Kami pandanglah makam orang tertua yang hari ini bisa kita jumpai makamnya, ya kan, yang bisa kita yang kedua, pemimpin juga di masanya yang sampai hari ini masih termasyhur dan harum namanya, tak lekang oleh waktu, tak luntur oleh hujan. Inilah makam Tandara Putih hari ini. Dan juga momennya adalah momen peringatan sejarah dan kebangsaan. Jadi bangsa yang besar itu sangat mudah dikalahkan menurut filosofi Cina. Untuk menghancurkan sebuah bangsa besar tidak perlu dengan mendatangkan tentara yang banyak, cukup melupakan generasinya terhadap sejarah besar bangsanya. Kalau dilihat dari sejarah makam Tuan Tannya ada di sini, dilihat dari sejarah Tuan Tannya sendiri, dan tidak hanya satu Tuan Tan, terbayang oleh kita di masanya Dayun ini sudah seperti apa. Sudah ada dan sudah punya pemimpin khusus yang punya gelar khusus pula, tentunya punya spesialan pula dari sultan, punya tingkat kespesialan yang berbeda dengan kampung lain. Tentu itu sejarah besar. Berarti ibarat kata kalau kita memandang Indonesia hari ini kita bayangkan kecil karena kita sudah lupa bagaimana besarnya Majapahit menguasai Asia. Berarti kata kelupaan anak-anak kita terhadap bangsa Indonesia yang menguasai dulu besar bisa menguasai Asia itu sudah mulai pudar, sehingga menciutkan jiwanya, mengecilkan, mengkerdilkan kehebatannya sendiri. Hari ini kita lihat anak-anak kita tidak percaya diri dengan bangsa Indonesia. Padahal dengan batu bambu yang ada pada masanya, bangsa Indonesia bisa menguasai Asia. Dengan keadaan kita dulu cuma ada rotan, cuma ada umbut rotan, ikan dan segala macam yang ada di bumi Dayun. Akhirnya tercetuslah kata-kata di Siak. Siak adalah nasinya, Dayun adalah lauknya. Nanti kata hambar Siak itu kalau tidak ada Dayun. Itu begitu besarnya pengaruh Dayun terhadap Siak. Hari ini kita orang-orang Dayun, terkhusus orang Melayu Dayun, saya lihat makin ke belakang, makin kemari, makin mengkerdilkan diri, makin mengkecilkan kehadirannya di muka Dayun ini sendiri. Makanya kita mulailah dengan saat ini, kita mulai mempelajari sejarahnya, mulai membesarkan dirinya. Kami pemerintah Kampung Dayun sangat terbuka, semua hal akan kita tahan kalau untuk daerah orang lain. Tapi kalau untuk orang Dayun, yuk kita silakan, kita percepat dan kita permudah. Itu saya pesan kepada Pak Karen yang akan berangkat. Makanya hari ini kita ziarah di makam ini bukan untuk memilih-milih makam. Walaupun banyak mungkin makam-makam tokoh lain yang ada di Dayun, tapi karena inilah makam tertua dan orang yang paling tua. Kalau tuanya bangunan dan fisik makamnya mungkin belum seberapa tuanya, tapi tokoh dan isinya itu adalah orang tertua. Rasa saya hari ini bisa ditemukan makamnya. Jadi itu mari kita dukung kegiatan ini. Nanti malam ada rangkaian kenduri kampungnya. Di sana nanti kita sama-sama mendoakan kampung dan juga mengirim doa kepada arwah-arwah pendahulu dan tokoh-tokoh pendiri Kampung Dayun ini, dan juga tokoh-tokoh yang pernah
berjasa di Kampung Dayun ini, dan pesankan kepada anak-anak kita bahwasanya Dayun itu bukan kecil. Dayun itu bukan kampung kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Itu yang perlu kita pesankan, dan pesankan anak-anak kita harus percaya diri, bangkit, bahwasanya takkan ada lagi saya bisa kita dengar ke depan itu bahasa Melayu itu pemalas. Karena bisa dibuktikan dulu sebesar apa Melayu itu ada di Dayun dan di Siak ini. Kalaulah Melayu itu pemalas, tak termasyhur inilah kerajaan Siak, takkan sebesar ini Kampung Dayun di zamannya dispesialkan oleh Sultan. Nah, jangan sampai hari ini kita lihat image kita Melayu sendiri di Dayun. Kayak saya rasa kalau ada nomor 1 sampai 10 mungkin kita diangkakan ke 9. Ini sudah sangat jauh saya lihat merosot turunnya. Ayo kita bangkitkan. Macam mana kita ada yang pertama? Walaupun hari ini kita tahu, kita pahami dari sisi jumlah kita ada jauh kalah, Bang. DPT kita 1.700 lebih itu suku Jawa, 1.700 lebih suku Batak, Melayu cuma 1.000 kurang berapa puluh? Itu kurang. 1.000 kurang berapa puluh, itu DPT. Jadi tak perlu kita tepuk dada tanya selera, aku Melayu gini hanya untuk menampilkan kami pribumi kami ini, tapi tidak bisa menonjolkan persaingan yang baik untuk kedepannya. Ayo kita bersaing kita dengan kehebatan diri kita, kekompakan suku kita yang hari ini saya dengar di mana-mana. Kalau untuk kancah politik di orang Melayu itu selalu dibisniskan. Gampang, mudah, itu bisa di sana, bayar aja si anu, gini, tak pernah fokus kita satu titik. Itu yang saya harapkan. Kenapa kampung ini saya bikin kenduri kampungnya, kenapa dimulai dengan ziarah makam, untuk melihat ke belakang sejarah kita ini. Kita adalah bangsa yang besar, bukan Melayu yang dikatakan orang luar sana Melayu Manai, bukan Melayu yang tak bermarwah. Kita adalah Melayu yang memang terpimpin dan terpelajar dari dulu kalanya sampai hari ini. Itu kenapa rasa dulu sedikit sambutan dari kami. Mohon maaf kalau sudah kurang kehadiran kami ini. Kalau ada yang salah dari kami, dari kami sendiri. Kalau ada yang benar bisa dipetik, itu adalah diberi Allah SWT. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.